Shalom, selamat pagi semuanya. Di sini kita akan mempersiapkan ibadah kita. Terlebih dahulu kita memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Pujian nomor 27. Kidung Pujian nomor 27. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Utum dan salam. Pertolongan kita yaitu dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera atas kita dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 71. Kidung Pujian nomor 71. Kidung Jemaat nomor 71. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar. Bait yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar. Janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur kepada Tuhanku. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana pada pagi hari yang cerah ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang ini Bapa, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati mereka, karena mereka mungkin ada kesibukan atau halangan yang sehingga mereka tidak dapat hadir.
bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga minta Bapa untuk memberkati ibadah ini, biarlah kami dapat berkenan, ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh rangkaian aktivitas kami saat ini. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 11. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kidung Pujian nomor 11. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Saat ini aku sujud menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Tibalah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, sekarang ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami. Biarlah Tuhan memakai kami supaya kami dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui perenungan firman ini. Terima kasih Tuhan, curahkanlah Roh Kudus dan roh kebijaksanaan supaya kami dapat mengerti dan lebih memahami, terlebih lagi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Nas pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-12 dengan perikop dosa karena lidah. Akan kakak bacakan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang tidak dapat mengendalikan seluruh tubuhnya, yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin ke arah keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh,
namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari satu air yang sama, atau dari satu mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian jauh dari firman Tuhan. Adik-adik, judul perenungan kita saat ini adalah lidah yang kotor akan menggambarkan seluruh isi hati kita atau diri kita. Jadi adik-adik, dalam kesempatan ini kakak akan mengajak kita dalam merenungi firman Tuhan yang terdapat dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-12 ini. Adik-adik, sejak semula Tuhan tidak pernah mendesain lidah atau untuk berkata-kata kotor, memaki, ataupun mengutuki orang-orang di sekitar kita atau terhadap apapun yang ada di dalam lingkungan kita. Kemudian ibarat sumber air di sini katanya. Ibarat sumber air yang mengeluarkan air yang pahit. Jadi mana mungkin ada satu sumber itu ada diibaratkan ada mempunyai dua rasa, atau misalnya ada dalam satu sumber itu ada rasa manis dan ada rasa yang pahit. Seperti itu juga, itu diibaratkan dengan mulut yang tidak berkenan atau perkataan yang tidak baik, seperti itu. Jadi itu digambarkan dengan oleh Paulus. Bagaimana mungkin katanya di ayat 11, adakah sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi secara logika itu tidak ada seperti itu. Jadi sejak semula Tuhan tidak menginginkan atau tidak mendesain kita atau lidah kita atau mulut kita ini untuk berbicara yang kotor, misalnya hal-hal yang tidak sopan yang dapat menyakiti
orang-orang sekitar kita atau sesama kita. Kemudian hal ini kita pun pasti tidak akan nyaman kalau kita mendengar atau kita kena sasaran sebagai orang yang menjadi sasaran dari perkataan itu. Misalnya kita akan marah, emosi kita meluap, dan kemungkinan kita akan dapat membalaskannya seperti itu. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati atau mewaspadai perkataan dan kemudian cara kita berbicara itu melalui dengan logika atau berpikir sebelum berbicara seperti itu. Kemudian adik-adik, setiap perkataan kita merupakan isi atau cerminan dari hati kita. Jadi jika kita sering berkata kasar, tidak sopan, kemudian dapat menyakiti hati sesama kita, hal itu merupakan sebuah gambaran yang ada dalam diri kita. Seperti itu, karakter kita, yang menggambarkan karakter kita bagaimana, seperti itu. Jika kita berlaku baik atau mempunyai kata-kata yang baik, lemah lembut, sopan, santun terhadap sesama kita, itu merupakan cerminan diri kita yang sebenarnya juga. Akan tetapi dalam perkataan-perkataan yang tidak baik ini akan menimbulkan dosa. Jadi kita tahu Allah tidak mendesain lidah untuk berkata-kata tidak sopan, berlaku curang seperti itu, berdusta, menghina seperti itu merupakan dosa. Kita tahu dosa itu sangat berkaitan dengan hal-hal jahat, tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Jadi Allah tidak suka terhadap orang-orang yang tidak dapat mengendalikan atau mengontrol diri, karena lidah ini sangat berbahaya katanya. Jadi kita sebaiknya harus mengevaluasi kata-kata yang akan kita bicarakan terhadap sesama kita. Kemudian kita melakukan apa yang baik, seperti itu, hal-hal yang menjadi kesenangan bagi Tuhan. Demikian adik-adik perenungan kita pada hari ini. Kiranya apa yang dapat kita pahami, dapat kita lakukan, seperti itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah mendengar dan merenungi firman Tuhan. Dan sekarang ini Bapa, kami sudah mendengar dan merenungi firman ini. Biarlah apa yang menjadi yang dapat kami dengar, dapat kami lakukan, apa ya hal yang berkenan dengan kehendak Tuhan dapat kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Kami meminta juga Tuhan untuk selalu membimbing kami ke arah yang benar, supaya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami melalui perkataan kami yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur.
terlebih dulu kita berdoa untuk persembahan syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Dan sekarang kami juga akan mempersembahkan persembahan syukur sebagian dari yang kami punya. Tuhan kiranya memberkati apa yang kami berikan ini adalah sebagian dari berkat yang Tuhan titipkan pada kami. Kami juga mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52. Kidung Jemaat nomor 52. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kita tiba di doa syafaat. Kakak akan membawa kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus melalui doa ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang senantiasa ada dan mengalir di dalam kehidupan kami. Dan sekarang Bapa, kami berdoa untuk jemaat SPPR di Gereja Ruh Tekau. Biarlah Tuhan memberkati pemuda dan remaja di sini supaya dapat menjadi berkat bagi sesama kami di tempat ini. Dan juga Bapa, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang ada di kampung maupun di mana. Biarlah Tuhan memberkati, berilah kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan, dan berkati juga segala pekerjaan, usaha yang ada yang orang tua kami tekuni untuk mencukupi kebutuhan kami hari lepas hari. Bapa, kami juga bersyukur dan berdoa untuk negara kami Indonesia ini. Tuhan kiranya memberkati negara kami Indonesia ini, berkati para pemimpin dari tingkat pusat sampai ke pelosok negeri kami. Biarlah melalui setiap kebijakan Tuhan dapat menolong para pemimpin kami melalui kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, apapun yang kami lakukan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mengalaskan dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan zaman dahulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kamu punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi dari kidung pujian nomor 10, Ku Mau Cinta Yesus. Kidung pujian nomor 10, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kita. Tuhan baik hati dan murah hati kepada kita. Tuhan mengasihi kita dan memberi damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.